Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Newton. Hukum Newton. Sebelum kita bahas hukum Newton, kita pelajari dulu jenis-jenis gaya. Ada gaya apa saja yang kita pelajari pada bab ini? Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat atau biasa kita sebut sebagai berat. Gaya berat ini dilambangkan sebagai W, singkatan dari W. Apa itu? Adalah M kali G. M itu massa, G itu percepatan gravitasi. Jadi W itu dirumuskan sebagai M kali G. Gaya berat. Satuannya W apa? Satuannya W adalah Newton. Yang ini kilogram, yang ini meter per sekon kuadrat. Jadi berat sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Satuannya berat adalah Newton, satuannya massa adalah kilogram, satuannya percepatan gravitasi adalah meter per sekon kuadrat. Itu jenis gaya yang pertama. Arahnya kemana? Nah, arah gaya selalu menuju pusat bumi. Berarti selalu menuju ke bawah. Arah W ini selalu ke bawah. Ini jenis gaya yang pertama, gaya berat. Jenis gaya yang kedua adalah gaya normal. Kita lambangkan sebagai N. Gaya normal itu apa? Gaya normal adalah gaya yang fungsinya menormalkan. Kalau didefinisikan sebenarnya begini. Gaya normal adalah gaya yang arahnya tegak lurus bidang. Definisinya begitu sebenarnya. Yang ketiga, jenis gaya yang lain adalah gaya tegangan tali atau T. Yang keempat, gaya biasa, gaya force, gaya biasa. Semuanya ini gaya normal, gaya tegangan tali, F maupun W, ini satuannya Newton. Semuanya ini adalah gaya. Jadi nanti kalian akan sering ketemu soal atau masalah namanya bukan F. Ketika SMP dulu kalian akan sering belajar gaya F. Sekarang gaya itu tidak cuma F. Gaya bisa gaya normal, bisa gaya tegangan tali. Ini termasuk bagian dari gaya. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 itu disebut juga sebagai hukum tentang kelembaban. Apa itu hukum tentang kelembaban? Yang menyatakan, yaitu hukum yang menyatakan benda itu cenderung mempertahankan gerak. Semua benda cenderung mempertahankan gerak. Semua benda cenderung mempertahankan gerak. Artinya apa? Kalau benda diam, dia akan cenderung tetap diam. Kalau benda bergerak, dia cenderung akan tetap bergerak. Kapan? Kalau tidak ada gaya. Artinya
Jika sigma F sama dengan 0, maka benda diam ini tetap diam. Kalau benda bergerak tetap bergerak. Benda diam tetap diam, benda bergerak tetap bergerak. Syaratnya apa? Syaratnya sigma F-nya sama dengan 0. Benda diam tetap diam ini gerak apa? Tidak bergerak berarti. Artinya kalau saya punya sebuah benda ini di atas meja, tidak ada gaya apa-apa, ya udah dia akan diam di situ selamanya. Nah, kalau benda di atas meja ini berada di atas lintasan yang licin sekali, terus kemudian didorong, karena dorongan berarti tidak ada gayanya, tidak nol, ada gaya berarti dia bergerak. Tapi begitu gayanya dihilangkan, maka benda ini akan terus bergerak, tidak mandek-mandek, tidak berhenti. So, nah, jika benda diam akan tetap diam, jika benda bergerak dia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, lu kok konstan? Apakah tidak ada percepatan? Tidak ya. Bagaimana kalau diperlambat? Berarti nanti suatu saat benda bergerak akan jadi diam. Jadi agar bisa tetap bergerak, kecepatannya harus konstan. Pada hukum Newton 1 aplikasinya di mana saja, bagaimana saja aplikasi pada hukum Newton 1. Ini aplikasinya. Yang pertama, aplikasi menghitung gaya normal. Biasanya kalau saya punya sebuah benda begini, nah masanya 1 kilogram dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Saya punya benda begini nih. Maka pada benda ini ada gaya. Gayanya apa? Dia punya gaya berat. Besarnya adalah M kali G. 1 kali 10 Newton. Pertanyaannya, benda ini diam atau bergerak? Karena dia berada di atas lantai, berada di atas meja, benda ini harus diam. Karena benda ini diam, maka berlaku sigma F sama dengan 0. Pasti berlaku ini. Nah, padahal dia kan ada gaya ke bawah 10 Newton. Berarti harus ada gaya lain yang besarnya 10 Newton yang arahnya ke atas. Dapat dari mana gaya ini? Tidak ada gayanya. Karena gaya ini fungsinya semacam menormalkan. Normalnya kan harus ada gaya. Maka kemudian itu disebut sebagai gaya normal. Maka disebut sebagai gaya normal. Kenapa? Karena fungsinya memang menormalkan. Seakan-akan tidak ada gaya. Habis itu, makanya di sini harus ada gaya ini. Harus ada gaya. Kita sebut sebagai gaya normal. Yang besarnya berapa? Ya sama dengan ini. Sama dengan 10 Newton ini. Kenapa kok begitu? Disandarkan pada
hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0 ini kita melihatnya begini, hitungnya bagaimana? Oke, kita ambil ini ya, gaya itu kan vektor punya arah. Ke atas bernilai positif, ke bawah bernilai negatif. Maka F ini, sigma F ini, sigma itu jumlah ya, F itu gaya. Sigma F ada dua gaya, N dan W. Karena N-nya ke atas, kita beri nilai positif. Karena W-nya ini ke bawah, kita beri nilai negatif. N dikurangi W sama dengan 0. N ini positif karena arahnya ke atas. W ini negatif karena arahnya ke bawah. Maka di sini N kita belum tahu nilainya. W nilainya 10 sama dengan 0. Maka N harus sama dengan 10 Newton. Gini cara menghitung gaya normal. Contoh yang lain. Saya masih benda yang sama. 1 kilogram, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Saya dorong ini ke bawah dengan gaya F 5 Newton. Saya dorong ke bawah dengan gaya F sama dengan 5 Newton. Maka kalau kita lihat, maka di sini harus ada W yang besarnya M kali G, ini 1 kali 10 sama dengan 10 Newton. Ini kan didorong ke bawah ini, 5 Newton dan 10 Newton. Karena benda ini diam, maka jumlah gaya total yang bekerja pada benda ini harus sama dengan 0. Maka di sini harus ada gaya normal. Harus ada gaya normal. Perhatikan gambar gayanya, gaya normal berasal dari lantai, titik singgungnya, titik kontaknya, gaya berat dari pusat masanya. Menurut hukum Newton yang pertama, sigma F harus sama dengan 0. Gayanya ada berapa? 1, 2, 3. Maka yang ke atas itu saya bernilai positif, N. Positif. Yang ke bawah F. Ini W karena ke bawah negatif lagi. N dikurangi F dikurangi W sama dengan 0. N-nya berapa? Tidak tahu. F-nya 5, W-nya 10 sama dengan 0. N dikurangi 5, nah ini min 15 sama dengan 0. Min 5 min 10 min 15, maka N di sini sama dengan 15 Newton. N-nya sama dengan 15 Newton. Nah, bagaimana kalau arahnya gaya ke atas? Nah, ini saya tarik ke atas. Kalau saya tarik ke atas, maka jaraknya sama. Bedanya di mana? Jika ini gayanya ke atas, maka sigma F-nya N ditambah F dikurangi W sama dengan. Kenapa N-nya positif? Karena arahnya ke atas. Kenapa F-nya ini positif? Karena arahnya ke atas. Kenapa W-nya negatif? Karena arahnya ke bawah. Maka di sini N ditambah 5 dikurangi 10 sama dengan 0.
plus 5 dikurangi 10. N dikurangi 5 sama dengan 0. N sama dengan 5 Newton. Kira-kira begitu. Sekali lagi, bagaimana kalau gayanya tidak ke atas, tapi gayanya arahnya ke samping 5 Newton. Kalau arah gayanya ke samping seperti ini, maka kita lihat gaya normal ini dan W. Kalau saya dorong ini ke samping, mungkin enggak karena gaya ini benda ini bergerak ke atas atau ke bawah? Enggak mungkin, kan? Tak mungkin dong F ini menyebabkan benda bergerak ke atas ke bawah. Yang mungkin menyebabkan benda ini bergerak ke atas dan ke bawah adalah W. Maka gaya normal ini bertandingnya adalah dengan W. Nah, kalau bendanya tetap diam, maka bagaimana? Maka nanti harus ada gaya yang arahnya ke kiri. Harus ada benda yang gaya yang arahnya ke kiri, yang melawan F ini. Sehingga kalau gayanya ini, maka N ini hanya bertanding dengan W-nya F ini, tidak usah diperhatikan. Kita ngitungnya yang satu arah, sejajar, yang sejajar. Jadi yang ke atas N, yang ke bawah W. N dikurangi W sama dengan 0. N min 10 sama dengan 0. L sama dengan 10 Newton. Nah, normal apakah arahnya harus ke atas? Jawabannya tidak. Kita coba lihat gambaran yang lain. Saya punya papan. Ada sebuah benda yang saya dorong dengan gaya F 200 Newton. Benda ini punya massa 4 kg. Gravitasinya, tetap kita ambil nilai mudah 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah berapakah gaya normalnya, berapakah gaya geseknya? Berapakah gaya normal, berapa gaya gesek? Selain gaya F, benda ini akan memiliki berat, benda diam, penting ini ya. Dia punya berat, langsung saya hitung ya, 4 kali 10 ya, 40 Newton. Kalau benda ini diam, ini kan didorong ke kanan. Dia berarti harus ada gaya yang arahnya ke kiri. Benda ini kan ada gaya ke bawah, diam toh, berarti harus ada gaya yang arahnya ke atas. Gaya ke kiri kita sebut gaya normal. Kenapa? Karena tegak lurus dengan bidang. Gaya normal. Karena ada gaya ke bawah, maka ini ada gaya gesekan dengan dinding. Disebut gaya gesek. Kita ngitungnya bagaimana? Ketika kita ngitung gaya normal, maka kita hanya perhatikan gaya-gaya pada arah horizontal. Ketika ngitung gaya gesek, maka kita hanya perhatikan gaya-gaya pada arah vertikal. Kita hitung gaya normal dulu. Sigma F pada arah horizontal sama dengan 0.
Sigma F-nya bagaimana? Gaya ke kanan positif, gaya ke kiri negatif. Yang ke kanan apa? F besar. Yang ke kiri apa? M kecil. Maka F dikurangi M sama dengan 0. F-nya berapa? 200. M-nya berapa? Tidak tahu. Maka ini N-nya haruslah 200. Yang kedua, bagaimana kalau kita ingin hitung gaya geseknya? Oke, berarti yang arah vertikal. Sigma FY sama dengan 0. Ini ke atas F, ke bawahnya W sama dengan 0. F-nya tidak tahu, W-nya 40, maka F sama dengan 40 Newton. Untuk gaya normal kira-kira begini. Sekarang kita akan belajar tentang tegangan tali. Gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu unik. Uniknya begini. Kalau saya punya 2 orang, anggap aja namanya ini A, ini B. Anggap aja A ini Andi, B Budi. Tarik tambah. Maka menurut A ini ditarik B. Menurut B ini ditarik A. Jadi gaya tegangan tali itu arahnya ada 2. Arahnya ada 2. Jari ini A ditarik B. Besarnya gaya apa? T tekanan. Katanya B ini ditarik A. Arahnya kemana berarti? Ke kiri. Besarnya juga T, sama-sama T. Jadi tegangan tali itu begitu. Besarnya harus sama pada tali. Nah, sekarang kalau saya punya sebuah benda digantung begini nih, masanya 1 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Benda ini diam. Kalau benda ini diam, berarti berlaku hukum Newton 1 yang mengatakan bahwa F sama dengan 0. Benda ini diam, ada berat M kali G, langsung 10 Newton. Harus ada gaya ke atas. T, panahnya saya perhatikan. Panahnya T-nya ini ke atas dan ke bawah. Yang ke atas ini gaya tegangan tali yang bekerja pada benda. Yang T arahnya ke bawah, gaya tegangan tali yang bekerja pada atap. Nah, kita tidak usah perhatikan yang atap. Kita cukup lihat yang benda ini. Pada benda ini kan diam. Maka gaya ke atas harus sama dengan gaya ke bawah. Berarti bagaimana ini? Kalau ke bawah ada 10 Newton, berarti ke atas harus ada 10 Newton. Sama-sama 10 Newton. Saya punya sebuah katrol begini. Langsung saja ya. Berat katrol dan benda ini saya anggap aja 200 Newton. Anggap saja ini 200 Newton. Maka bagaimana? Maka ini total ini. Maka ini bagaimana? Maka ini harus ada tegangan tali T.
T, berarti kan ini juga T loh. Nah, maka kalau kita perhatikan F dan T ini besarnya harus sama. F ini yo sama dengan T, karena apa? Karena F itu ya kan narik tali itu. Maka kita lihat benda ini. Pada benda ini, karena ini diam, maka berlaku sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya bagaimana? Ke atas itu T, ada dua, T dan T. T ditambah T. Ke bawahnya apa? W sama dengan 0. Berarti 2T min W sama dengan 0. 2T sama dengan W, atau T sama dengan W dibagi 2 sama dengan 200 dibagi 2 sama dengan 100 Newton. Maka tekanan tali itu 100 Newton. Kalau tekanan tali 100 Newton bagaimana? Maka F-nya ya sama dengan tekanan tali 100 Newton. Agak berbeda kasusnya ketika begini. Saya punya beban ditarik dengan gaya F. Maka kita perhatikan, kalau dia punya W sama dengan 200 Newton, maka di sini tekanan talinya di sini. Maka yang bekerja pada agar benda ini tetap diam, maka gaya ke atas dan ke bawah pada benda W harus sama. Gaya ke atas dan ke bawah harus sama. Maka berlaku sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya apa? Kita melihatnya bukan keseluruhan ya, kita melihatnya hanya pada bagian ini. Maka berlaku apa? T min W sama dengan 0. T min 200 sama dengan 0. T sama dengan 200 Newton. Sementara untuk hukum Newton 1 sampai di sini. Kita lanjutkan hukum Newton 2 pada bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.